Wahai umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Kali ini kita akan membicarakan mengenai karaoke, atau lebih tepatnya bagaimana supaya kita bisa menambahkan sistem karaoke ke dalam sistem audio yang sudah ada. Jadi para umat audio itu dari kemarin ada yang menanyakan bagaimana caranya supaya saya bisa menambahkan sistem karaoke ke dalam sistem audio yang sudah di-upgrade oleh para umat audio itu. Jadi di sini ada produk sound card yang bisa kita manfaatkan supaya kita bisa menciptakan input mikrofon yang memungkinkan kita untuk bernyanyi di dalam kendaraan. Jadi di papan tulis di belakang sudah kita siapkan dua cara integrasi dari sound card ini yang bisa kita tiru untuk menciptakan sistem karaoke di dalam kendaraan para umat audio sekalian. Sebelum kita lanjut menjelaskan mengenai bagaimana cara kita melakukan integrasi dari sound card ini, ada baiknya kita menjelaskan kenapa kita memilih perangkat yang satu ini. Ini adalah sound card Singing Live Sound Card V8 yang bisa kalian dapatkan di toko-toko online dengan harga yang cukup murah. Alasan yang paling pertama yang kita pertimbangkan ketika kita memilih sound card V8 ini adalah tentunya dia memiliki mikrofon input. Itu sudah sangat jelas sekali. Terus yang kedua, dia itu power source-nya atau sumber daya untuk menyalakan unit ini hanya dengan menggunakan USB 5 volt. Jadi untuk kendaraan para umat audio yang sudah ada soket USB-nya itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan sumber daya kepada perangkat yang satu ini, power supply-nya maksud kami. Jadi dia itu tidak memerlukan banyak sekali kabel-kabel tambahan baru yang cukup rumit. Jadi kalau kita lihat di zaman dulu itu sistem karaoke yang biasa diintegrasikan ke dalam kendaraan, itu juga dia memanfaatkan sistem karaoke besar yang biasa dipasang di dalam rumah. Tetapi kendalanya adalah sistem karaoke rumah itu kan 220 volt, harus pakai konverter segala macam untuk merubah arus listriknya itu dari 12 volt menjadi 220 volt. Itu tentunya sangat tidak ideal sekali. Yang berikutnya adalah dia memiliki Bluetooth receiver. Jadi kita itu bisa langsung menembakkan suara secara wireless dari gadget kita, dari sistem handphone yang kita punya untuk langsung memainkan lagu ke dalam si sound card ini. Kemudian kita melakukan mixing dengan segala macam fiturnya sehingga kita bisa bernyanyi langsung dan juga meniadakan sama sekali keperluan kita untuk menggunakan head unit untuk memberikan sumber lagu-lagu yang akan kita mainkan di dalam kendaraan kita. Kalau itu sih sebetulnya sebagai salah satu opsi aja, tetapi itu adalah salah satu fungsi penting yang juga kita pertimbangkan untuk menggunakan perangkat yang satu ini. Sekarang kita akan langsung lanjut untuk menjelaskan cara yang paling pertama bagaimana kita bisa mengintegrasikan sistem sound card ini ke dalam audio yang sudah ada di mobil para umat audio sekalian. Cara pertama yang kita bilang sebagai sistem langsung itu sebenarnya sangat mudah sekali. Jadi di antara head unit dan prosesor yang kita gunakan, kita itu tinggal menambahkan atau menyisipkan mixernya di antara jalur yang terdapat di antara kedua perangkat tersebut. Jadi dari head unit kita akan mengeluarkan outputnya untuk masuk ke dalam si sound card ini, kemudian outputnya akan kita keluarkan untuk masuk ke dalam si prosesor. Jadi kita bisa lihat di sini hubungannya itu langsung. Jadi apa yang dikeluarkan dari head unit itu bisa langsung di mixing oleh si sound card untuk diciptakan efek-efek yang paling penting supaya kita bisa melakukan sistem karaoke di dalam kendaraan. Dan di sini sebetulnya ada juga yang harus kita pertimbangkan lebih lanjut. DSP yang kita gunakan ada baiknya kita menggunakan si prosesor 4.6 MK3 yang memiliki dua pasang input. Jadi sebetulnya kita lebih memilih untuk memaksimalkan head unit itu secara maksimal. Jadi si head unit akan kita gunakan dua jalur outputnya, output front sama rear. Output front itu kita gunakan untuk sistem langsung seperti ini, sedangkan output rear-nya akan kita gunakan langsung menuju ke si prosesor. Tujuannya sebetulnya adalah supaya kita itu memiliki dua sistem di dalam satu, memiliki dua opsi di dalam satu sistem ini. Jadi opsi yang paling pertama adalah kita itu melakukan hubungan suara langsung dari head unit melalui si mixer, dan opsi yang kedua adalah kita langsung head unit menuju ke DSP. Jadi kita tinggal menentukan kita mau menggunakan jalur yang mana itu dari
fader selektornya dari si head unit. Misalnya kalau kita menggunakan jalur front untuk si mixer, kemudian kita memindahkan jalurnya kepada rear untuk supaya si HU itu langsung menembakkan suaranya ke DSP. Jadi dengan begini kita bisa juga menghadirkan musik yang bagus tanpa harus dipengaruhi oleh sistem mixer yang kita gunakan. Pertimbangan lainnya adalah kalau misalnya si mixer tadi baterainya habis kebetulan atau tiba-tiba dia tidak tercolok kepada sistem power supply yang kita gunakan di dalam kendaraan, sinyalnya tentunya akan terputus dari HU menuju ke DSP. Nanti kita bisa bingung tiba-tiba kenapa suaranya tidak keluar. Jadi disarankan juga untuk membuat redundancy system di mana kita itu menggunakan prosesor yang memiliki dual input supaya kita bisa mengamankan kalau misalnya terjadi sesuatu pada si mixer ini. Jadi sistemnya masih bisa bernyala tanpa ada masalah. Jadi itu adalah cara pertama yang bisa kita lakukan untuk integrasi sound card ke dalam sistem audio yang sudah ada. Sekarang kita akan melanjutkan kepada cara kedua, di mana kita akan mengintegrasikan sistem sound card ini ke dalam sistem yang dimiliki oleh para umat audio sekalian. Jadi di papan tulis sudah kita jelaskan di sini, nama sistemnya kita anggap saja sebagai sistem terpisah. Jadi di sini di dalam gambar kita bisa melihat head unit dan si mixer itu masuk ke dalam DSP dengan menggunakan jalurnya masing-masing. Jadi head unit itu masuk ke dalam input 1, kemudian mixer itu masuk ke dalam input 2. Jadi di saat-saat kita itu ingin menggunakan sistem dengan karaoke di mana kita sumber lagunya itu berasal dari head unit, si DSP itu kita akan atur melalui softwarenya untuk menggabungkan suara dari head unit dan suara dari si mixer sound card tadi supaya kita bisa menciptakan sistem karaoke di mana sumber suara atau sumber lagu itu bisa kita campurkan melalui software dari si prosesor. Ini sebetulnya sangat mudah sekali asalkan kalian itu menggunakan prosesor yang memiliki lebih dari satu buah input. Jadi di 46MK3 yang kita gunakan ini dia ada 2 buah input yang bisa kita manfaatkan untuk menciptakan sistem seperti ini. Dan tentunya kalau kita ingin menggunakan sistem ini untuk musik, kita juga bisa menghubungkan langsung head unit ke si DSP tanpa ada intervensi dari si mixer. Dan kebetulan kalau kita ingin memanfaatkan juga Bluetooth system yang dimiliki oleh si mixer ini, kita juga bisa memanfaatkan si mixer untuk berdiri sendiri. Sumber lagunya itu bisa kita dapatkan melalui sistem Bluetooth yang ada di dalamnya. Jadi lagu itu bisa kita mainkan dari si gadget, kemudian kita langsung menghubungkan si gadget tadi ke dalam si mixer, dan si mixer akan mengeluarkan sinyalnya menuju ke si DSP tanpa ada intervensi dari head unit. Jadi masing-masing sistem ini bisa standalone atau berdiri sendiri, atau bisa juga digabungkan untuk menjadi satu. Syaratnya adalah kita harus menggunakan unit controller di mana kita itu bisa menciptakan settingan 1 HU, settingan 2 mixer, settingan 3 itu untuk menggabungkan semuanya supaya suaranya itu bisa kita tentukan mana yang akan kita mau gunakan di dalam sistem tadi. Mau kita karaoke, mau kita musik, atau bahkan kita mau menggabungkan keduanya, karaoke dan musik sekaligus, itu bisa kita terapkan di dalam sistem mobil para umat audio sekalian. Jadi para umat audio perhatikan, sistem karaoke itu bisa diintegrasikan dengan mudah dengan menggunakan alat yang relatif sederhana seperti ini. Jadi ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah sekali di toko-toko online. Kalau kalian ingin menggunakannya, jangan lupa prosesornya harus memiliki 2 buah input. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, tentunya jangan lupa berikan kami like. Dan yang kalau ada pertanyaan, jadi begitu saja para umat audio. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja, kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Fosun Channel. Wahai para umat audio sekalian, udah aku pada ketawa deh.